Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Peri Jainuddin, Prodi Perbankan Syariah semester 6 reguler sore. Di sini saya akan menjelaskan judul tentang perjanjian murabahah di bank syariah. Dan yang selanjutnya yaitu tentang pengantar standar. Dalam konteks hukum Islam, Al-Quran dan hadis berfungsi sebagai suatu al-usul atau ketentuan pokok yang mengandung suatu asas yang menjadi acuan dalam pembuatan suatu perjanjian atau akad perbankan syariah. Asas-asas yang terkandung dalam hukum Islam meliputi yang pertama yaitu asas kebebasan, dan yang kedua yaitu asas persamaan atau kesetaraan, yang ketiga yaitu asas keadilan, yang keempat yaitu asas kerelaan atau konsensualisme, dan yang kelima yaitu asas kejujuran atau kebenaran, dan yang keenam yaitu asas kemanfaatan, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu asas tertulis. Ketentuan umum standar perjanjian. Perjanjian atau akad yang telah disusun oleh pihak bank bersifat usulan atau perjanjian atau aqd al-syud dan bukan bersifat keharusan dipatuhi pihak lain atau qard al-syurut. Pihak bank harus selalu memberikan kesempatan bermusyawarah dengan calon nasabah terkait klausul standar perjanjian atau akad murabahah yang memberatkan. Hukum perjanjian atau akad sesuai pasal 27 dan 28 KHES terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu akad yang sahih, yang kedua yaitu akad yang fasid, dan yang ketiga yaitu akad yang batil. Syarat pelaksanaan perjanjian atau akad bank terdiri dari yang pertama yaitu syarat objektif, dan yang kedua yaitu syarat objektif. Selanjutnya yaitu murabahah. Murabahah adalah salah satu akad muamalah dalam bentuk jual beli. Secara etimologis, murabahah berasal dari kata dasar rib yang berarti keuntungan, laba, tambahan atau margin. Wabah Az-Zuhai memberikan definisi murabahah yaitu jual beli dengan harga memperoleh ditambah keuntungan. Secara umum, rukun dan syarat sah akad diatur dalam pasal 22 KHS atau kompilasi hukum ekonomi syariah yang meliputi yang pertama subjek akad, yang kedua objek akad, yang ketiga tujuan akad, dan yang keempat sikot akad atau kesepakatan atau ijab dan qabul. Syarat dan ketentuan murabahah. Akad murabahah memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, keinginan bertransaksi dilakukan dengan kemauan sendiri. Yang kedua, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Dan yang ketiga, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, contohnya apabila pembelian dilakukan secara hutang. Yang keempat, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah atau pemesan dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah beserta biaya tambahan yang diperlukan, misal ongkos angkut barang. Dan kelima, yaitu nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu. Dan yang keenam, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Yang ketujuh, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang. Dan yang kedelapan yaitu adanya ijab dan qabul. Jenis-jenis murabahah dibagi menjadi dua, yaitu akad murabahah dengan pesanan, dan yang kedua akad murabahah tanpa pesanan.
Yang selanjutnya yaitu jika rukun dan syarat dapat terpenuhi, maka bank dan nasabah dapat memilih mekanisme pembayaran berdasarkan jenis-jenis jual beli murabahah sebagai berikut. Yang pertama yaitu murabahah dengan tunai, dan yang kedua yaitu murabahah dengan cicilan. Perbedaan konsep antara bank syariah dengan bank konvensional. Bank syariah yaitu pembiayaan berbasis murabahah yang diterapkan oleh bank syariah antara lain. Yang pertama, menjual barang pada nasabah. Yang kedua, hutang nasabah sebesar harga jual tetap selama jangka waktu murabahah. Yang ketiga, adanya analisa supplier. Dan yang keempat, margin berdasarkan manfaat atau value added bisnis tersebut. Sedangkan bank konvensional pembiayaan berbasis kredit yang dijalankan oleh bank konvensional antara lain. Yang pertama, membeli kredit atau uang pada nasabah. Yang kedua, hutang nasabah sebesar kredit dan bunga bisa berubah-ubah sesuai dengan waktunya. Dan ketiga, tidak adanya analisa supplier. Dan keempat, bunga berdasarkan rate pasar yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu kegunaan akad murabahah. Berikut beberapa manfaat dan kegunaan dari menggunakan transaksi murabahah. Yang pertama, sebagai pemenuh modal usaha kerja, investasi maupun pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti angsuran rumah, kendaraan, dan lain-lain. Yang kedua, untuk pembiayaan kebutuhan produktif seperti mesin produksi, alat-alat perkantoran, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu cara dan proses pembayaran serta jangka waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dan yang selanjutnya yaitu kelebihan menggunakan akad murabahah. Akad murabahah sering dipilih untuk digunakan dalam transaksi jual beli, tentu karena memiliki banyak keuntungan maupun kelebihan dari cara lainnya. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu keuntungan diketahui dan ditentukan secara jelas di awal transaksi dan merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini tentu berbeda dengan akad mudharabah atau musyarakah yang keuntungannya tidak boleh ditentukan di awal karena harus disesuaikan setelah mengetahui hasil usaha nasabah. Dan yang kedua yaitu margin atau keuntungan murabahah bersifat tetap atau certainty. Apabila sudah disepakati oleh kedua belah pihak maka tidak dapat diubah. Dan yang terakhir yaitu transaksi murabahah apabila dilakukan secara kredit dinilai memiliki risiko yang lebih rendah karena tidak berhubungan dengan kondisi usaha nasabah tersebut, baik itu mengalami untung maupun rugi. Transaksi utang piutang ini wajib diselesaikan oleh nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Mungkin cukup sekian. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.